Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Christian Wiradendiwolor selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arina Lutfiana dari Prodi S1 Akuntansi A 2021. Kali ini saya akan memaparkan mengenai rancangan kerja penerapan CRM sistem pada PT Sinar Motor. Berikut adalah beberapa pembahasan yang akan dibahas kali ini. Yang pertama yaitu mengenai CRM sistem, yang kedua pembentukan divisi, yang akan fokus kepada pengembangan CRM sistem, kemudian yang ketiga strategi penerapan CRM sistem, yang keempat pengembangan CRM sistem disertai dengan diagram aplikasi yang akan diterapkan. Baik, Customer Relation Management atau CRM. CRM ini bukan hanya sebuah software atau perangkat lunak, tetapi juga merupakan suatu sistem yang dapat menghubungkan antara pelanggan dengan perusahaan. Nah, di sini ada 3 aspek, yaitu yang pertama customer. Customer atau pelanggan ini merupakan orang yang menggunakan atau membeli barang ataupun jasa dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah relationship atau hubungan. Hubungan dapat berbentuk interaksi ataupun kontak. Nah, hal ini bisa terjadi dalam jangka pendek, jangka panjang, secara terus-menerus, ataupun tidak hanya satu kali. Selanjutnya adalah aspek yang ketiga yaitu manajemen, yaitu yang dimaksud manajemen di sini kita dapat mengakses data-data dari customer mengenai bagaimana kebiasaan mereka sehingga memudahkan perusahaan untuk menentukan konten yang tepat, produk-produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan juga pelayanan yang lebih tepat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rancangan kerja yang akan diterapkan. Sebelumnya, di sini tujuan dari penerapan CRM sistem yaitu yang pertama untuk optimalisasi kinerja perusahaan, kemudian untuk mempertahankan loyalitas pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru. Seperti yang kita ketahui saat ini di era pandemi, kita tidak bisa hanya fokus kepada untuk mendapatkan pelanggan baru saja. Mempertahankan loyalitas pelanggan lama juga merupakan hal penting yang harus kita lakukan. Nah, kemudian untuk manfaatnya yang pertama yaitu kita mengharapkan terciptanya relasi antara pelanggan dengan perusahaan. Kemudian membangun loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Lalu yang ketiga mengetahui feedback dari pelanggan untuk mempermudah proses monitoring dan juga controlling terhadap kinerja perusahaan. Dan yang keempat meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan. Baik, di sini ada pembentukan divisi Customer Relation. Pembentukan divisi Customer Relation ini fokus untuk mengembangkan penerapan Customer Relationship Management System. Nah, pembentukan divisi Customer Relation ini dibentuk dengan tipe cross-functional team, di mana setiap anggotanya itu diambil dari individu-individu yang berasal dari divisi-divisi lama yang sudah ada sebelumnya. Adapun divisi-divisi yang terlibat yaitu divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi informasi teknologi, divisi sumber daya manusia, dan juga divisi produksi. Berikut adalah diagram gambaran mengenai komponen divisi customer relation. Nah, selanjutnya adalah kriteria pemilihan staf. Untuk membentuk cross-functional team, yaitu berupa divisi customer relation, di sini ada kriteria-kriteria yang kita tentukan. Adapun dari divisi pemasaran akan dipilih oleh manajemen dan kriteria utamanya yaitu kinerja, skill, dan loyalitas. Kemudian dari divisi keuangan dipilih oleh manajemen, kriteria utama yang dilihat yaitu dari kinerja, skill, dan juga loyalitas. Selanjutnya, yang ketiga divisi informasi teknologi dipilih oleh manajemen, kemudian kriteria utamanya yaitu kinerja, skill, loyalitas, dan juga riwayat pelatihan. Nah, selanjutnya adalah divisi sumber daya manusia dan juga divisi produksi. Di sini dipilih oleh manajemen, kemudian kriteria utamanya juga kinerja, skill, dan loyalitas. Baik, selanjutnya yaitu strategi penerapan CRM sistem yang dilihat dari siklus CRM itu sendiri. Yang pertama ada acquire. Acquire atau mendapatkan pelanggan baru. Di sini, untuk mendapatkan pelanggan baru, tentunya kita harus memperluas pemasaran agar banyak orang-orang yang lebih mengetahui tentang produk dari PT Sinar Motor. Nah, di sini kita akan fokus kepada pemasaran digital melalui web dan juga sosial media manajemen. Sosial media manajemen ini akan mencakup content planner dan juga sosial media marketing. Content planner ini ditujukan untuk
supaya konten-konten yang diberikan atau pemasaran target-targetnya itu lebih terarah. Kemudian dapat digunakan juga untuk memberikan update informasi secara berkala, sehingga pelanggan dapat lebih mudah mengetahui barang-barang produk-produk apa saja yang baru kita keluarkan, kemudian promo-promo apa saja yang ada. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu retain atau mempertahankan pelanggan. Di sini merupakan penerapan model dasar sistem CRM yang melibatkan pelanggan, pemasaran, dan juga keuangan. Dilakukan dengan zipper strategi, yaitu pelanggan dan provider yang akan menyesuaikan diri dengan proses yang ada. Nah, model dasar dari perancangan aplikasi CRM akan terdapat pada gambar tabel yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada expansion atau membina loyalitas pelanggan. Di sini yang dimaksud yaitu dengan melakukan survei kepuasan pelanggan, kemudian untuk melihat feedback pelanggan, evaluasi kinerja juga dilanjutkan dengan mengembangkan pelayanan agar lebih optimal untuk mempertahankan pelanggan lama dan juga menarik pelanggan baru, serta menerapkan sistem membership. Sistem membership ini ditujukan agar pelanggan-pelanggan yang ada dapat memberikan kepercayaannya kepada perusahaan kita. Baik, di slide ini terdapat use case diagram yang sebelumnya sudah sempat dibahas sedikit. Nah, di sini terdapat, bisa kita lihat ada informasi teknologi, keuangan, pelanggan, pemasaran, sistem, login, kemudian ada kelola laporan, kelola diskon, kelola produk, kelola transaksi, kelola member, dan juga kuesioner. Nah, di sini informasi dan teknologi ini tugasnya yaitu untuk mendevelop sistem ini atau software-software ini. Kemudian selanjutnya keuangan, dan divisi keuangan ini fokus untuk mengelola laporan, untuk melihat bagaimana sih efek dari penggunaan CRM sistem ini bisa dilihat dari laporan keuangannya apakah menambah keuntungan atau justru malah membuat kerugian. Kemudian selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran ini user yang dapat login, kemudian dapat mengelola diskon, lalu mengelola produk pada web ini, dan mengelola transaksi, serta mengelola member. Maksudnya mengelola member ini yaitu mengelola membership atau keanggotaan. Kemudian pelanggan, untuk pelanggan dapat mengisi kuesioner, kemudian di sini akan tersedia juga fitur Q&A, jadi untuk pelanggan yang mungkin masih bingung, dapat menggunakan fitur tersebut untuk menanyakan hal yang ingin ditanyakan kepada perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan CRM system berdasarkan klasifikasi kerangka kerja CRM. Yang pertama ada operasional CRM. Operasional CRM ini merupakan front office atau yang akan benar-benar berhadapan langsung dengan para pelanggan. Nah, di sini kita divisi yang berkaitan yaitu dari divisi customer relation yang berasal dari divisi pemasaran dan juga divisi informasi teknologi. Nah, di sini kita akan menggunakan web yang dikembangkan sebagai sarana untuk customer interaction. Kemudian yang kedua adalah analytical CRM. Jadi analisis yang dilakukan itu dapat termasuk analisis keuangan, analisis pemasaran, analisis produk, bagaimana sih kira-kira yang tepat, yang lebih baik, yang lebih efektif. Nah, di sini divisi-divisi yang ada yaitu dari divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi produksi, divisi sumber daya manusia, dan divisi informasi teknologi. Nah, di sini yang dilakukan yaitu akumulasi dan analisis data termasuk data-data yang sudah tadi disebutkan. Nah, yang digunakan yaitu menggunakan sales analytics yang mencakup data perilaku pelanggan untuk menentukan segmentasi dan juga konten yang tepat. Kemudian menggunakan social media analytics, yaitu untuk melakukan pengukuran account performance dan juga brand monitoring. Brand monitoring yang dimaksud yaitu untuk melihat apakah produk yang diluncurkan itu sudah tepat atau masih harus diperbaiki lagi. Kemudian menggunakan Green Rob Software yang bisa mendapatkan data pelanggan, kemudian ada email tracking, dan data-data lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah kolaboratif CRM. Di sini divisi yang berkaitan yaitu pemasaran dan juga divisi informasi teknologi. Di kolaboratif CRM ini yang dilakukan yaitu kita menggunakan email, kemudian personalized publishing, dan forum diskusi untuk memfasilitasi interaksi antara pelanggan dengan pihak perusahaan. Sehingga
sehingga hubungan antara pelanggan dan juga perusahaan ini dapat berjalan dengan lebih baik dan pelanggan akan memberikan kepercayaan yang lebih tinggi kepada perusahaan. Baik, sekian saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.